Assalamualaikum, hai teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jajanan murah dan ekonomis hanya menggunakan 1 telur saja. Bikinnya mudah banget, cuma diaduk-aduk aja, kemudian dikukus. Bisa jadi kue yang super manis, lembut, dan legit seperti ini. Kue ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, ataupun untuk ide hantaran. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru mampir, mohon sekali dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan sekarang, yuk kita buat sama-sama. Oke, pertama-tama siapkan wadah. Kita akan membuat adonan luarnya. Kita sebut adonan A. Masukkan 1 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian aduk cukup dengan whisker seperti ini sampai tercampur rata dan gulanya menjadi larut. Setelah gulanya benar-benar larut, kemudian masukkan 120 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Kemudian aduk-aduk sambil masukkan 230 ml santan. Masukkan secara bertahap agar lebih mudah larut dan tercampur rata. Untuk santan 230 ml saya dapatkan dari 1 saset santan instan kecil yang dicampur air sampai 230 ml. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan sisa santannya sampai habis. Kemudian aduk kembali sampai adonannya tercampur rata dan lembut. Nah, seperti ini kita sisihkan dahulu. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membuat adonan B. Siapkan pan, masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Masukkan 230 ml santan. Untuk santannya sama ya teman-teman, dari 1 bungkus santan instan kecil yang ditambahkan air. Aduk sampai tepung maizenanya larut. Setelah larut, tambahkan setengah sendok teh atau secukupnya pasta stroberi. Kali ini saya mau buat kue nona manis dengan rasa stroberi. Untuk rasa sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau warnanya masih kurang cerah, bisa ditambahkan sedikit pewarna makanan warna merah rose. Tapi ini opsional ya teman-teman, tidak pakai juga tidak apa-apa, cukup dengan pasta stroberi saja. Lalu aduk sampai tercampur rata, kemudian pindahkan ke kompor, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus sampai adonannya mengental. Nah, setelah mengental seperti ini sudah cukup, angkat, kemudian langsung masukkan adonan B yang masih panas ini ke adonan A yang kita sisihkan tadi. Aduk dan campur adonannya dengan whisker seperti ini sampai semua tercampur rata dan larut. Setelah larut, adonannya ini akan kita saring agar tidak ada adonan yang menggumpal. Jadi adonannya ini nanti benar-benar lembut ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat adonan tengahnya yaitu adonan putih. Kita sebut adonan C ya. Siapkan pan, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam. Terakhir masukkan 350 ml santan dari 1 saset santan instan kecil yang dicampur air sampai 350 ml. Kemudian aduk-aduk semua bahannya sampai larut. Lalu pindahkan ke kompor, masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya mengental dan meletup-letup. Setelah meletup-letup seperti ini, matikan kompornya, kemudian angkat dan saring adonannya agar tidak ada yang menggumpal. Nah, ini adonannya sudah lembut. Langkah selanjutnya, masukkan adonan putihnya ke plastik segitiga. Nah, seperti ini kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan bunga plastik seperti ini. Olesi dengan minyak tipis-tipis bagian dalamnya. Dan lakukan sampai selesai.
Nah, kalau sudah, isi cetakannya dengan adonan pertama cukup 1 sendok sayur saja seperti ini. Atau cukup diisi setengah dari tinggi cetakan agar kuenya tidak melebar karena nanti kuenya akan mengembang. Lakukan sampai semuanya selesai. Oh ya teman-teman, untuk sisanya saya masukkan ke cetakan bentuk bunga lainnya. Untuk cetakan bunga sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, kalau sudah, semprotkan adonan putih pas di tengah-tengah adonan stroberinya. Ujung plastiknya sedikit dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian baru disemprotkan sambil diangkat adonan putihnya hingga membentuk seperti bulatan di tengah-tengah. Seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Di tahap ini sebaiknya panaskan kukusannya terlebih dahulu sampai mendidih. Nah, seperti ini sudah mendidih. Setelah uap panasnya hilang, baru masukkan adonannya satu persatu. Nah, teman-teman, ini sebaiknya saat mengukus tidak ditumpuk seperti ini ya, agar kue di bawahnya tidak rusak. Kukus kuenya kurang lebih 30 menit atau sampai matang dengan api cenderung kecil agar kuenya tidak bergelombang. Untuk tutup kukusan yang rata, sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke kue. Nah ini setelah 30 menit kita kukus dan kuenya sudah matang, angkat satu persatu kuenya. Kemudian sisihkan di suhu ruang, biarkan kuenya benar-benar dingin, baru bisa kita lepaskan dari cetakan. Nah ini setelah kuenya dingin, kita akan lepaskan dari cetakan. Cukup dengan bantuan tusuk gigi seperti ini mudah dan langsung lepas. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Agar kuenya tetap lembut, kemas dengan mika plastik ukuran terkecil seperti ini. Kemudian beri topping potongan buah ceri dan daun pandan. Nah seperti ini, cantik dan manis ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian resep ide jualan kue nona manis ekonomis kita telah selesai. Meski bahannya ekonomis, tetapi hasilnya cantik dan manis. Untuk satu adonan menghasilkan 17 kue nona manis. Untuk rasa, jangan ditanya ya teman-teman, kuenya kenyal, manis, legit, dan gurih. Insya Allah ini enak banget, teman-teman wajib coba ya. Semua keterangan bahan dan saran harga jual sudah saya sematkan semua di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!